Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan untuk bab pertama kali ini Pak Rizal ingin menyampaikan beberapa hal, poin-poin penting yang ada di dalam bab ini, yang nanti lebih lengkapnya bisa dilihat di buku paket kalian masing-masing. Dan saya berharap untuk pembelajaran melewati virtual melalui Google Classroom, melalui Google Form ataupun YouTube dan lain sebagainya bisa diikuti dengan baik oleh anak-anak semuanya. Tidak hanya di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti saja, tetapi di pelajaran yang lain pun semuanya saya harap bisa mengikutinya dengan baik. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya anak-anak semua yang menyimak video ini menyiapkan buku paketnya masing-masing. Ya, buku paket masing-masing silahkan disiapkan sambil mendengarkan, menonton, melihat, menyimak, sambil juga menyesuaikan dengan apa-apa materi yang ada di dalam buku paket, sehingga apa yang kita sampaikan, yang kami sampaikan bisa langsung difahami oleh para siswa. Itu harapannya. Oke, silakan semuanya dibuka halaman 1, bab 1, semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Ada peta konsep di sana dengan harapan apa? Dengan kita memahami hari akhir ataupun biasa disebut hari kiamat, yang mana ini adalah salah satu rukun iman yang jumlahnya ada 6, yakni rukun iman yang kelima. Hari akhir ataupun hari kiamat inilah yang wajib kita imani bersama. Diharapkan dari bab ini kita bisa memahami yakni makna iman kepada hari akhir itu sendiri, apa saja periode-periode hari akhir itu, apa itu hakikat iman kepada hari akhir, hikmah iman kepada hari akhir, menerapkan hidup, menerapkan perilaku mulia, sehingga nanti kita bisa menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir dan menimbulkan yang namanya efek. Apa efeknya ketika kita masih hidup sekarang ini? Adalah semangat dalam beribadah. Maka dari itu di bab 1 ini adalah bab mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Dengan kita mengimani hari akhir, hari kiamat, semoga harapannya ibadah kita pun juga menjadi semangat dan lebih berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dibuka halaman selanjutnya. Di halaman kedua kita bisa melihat ada 4 gambar di sana. Ya, yang pertama ada gambar gempa bumi, yang kedua ada hujan meteor, yang ketiga ada gambar gunung meletus, dan yang terakhir ada gambar yang menyimbolkan sebuah pengadilan. Ya, walaupun itu kelihatannya adalah gambar di dunia, pengadilan di dunia, tapi kelak pasti ada yang namanya pengadilan di akhirat yang lebih adil dan seadil-adilnya. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Tin, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, dari keempat gambar ini kita bisa mengamati, dan kalian pun bisa menafsirkan pribadi masing-masing apa kaitan dengan peristiwa hari akhir ataupun peristiwa hari kiamat yang pasti akan terjadi kelak. Kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu, membuka relung kalbu di halaman 3. Di halaman 3 tersebut di gambar 1.5 ada gambar janin dalam kandungan ibu. Apa Pak maksudnya? Nah, ini kita diminta untuk memahami bahwasanya semenjak kita di dalam kandungan ibu kita masing-masing sudah diberi sebuah perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kelak di hari akhir, di hari kiamat, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas janji kita dengan Allah tersebut. Ada di kotak warna biru, bisa kita baca
masing-masing, yang kurang lebih artinya dari surah Al-A'raf ayat 172, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, ataupun keesaan Allah, keesaan Tuhan semesta alam. Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ini terjadi kepada kita semuanya. Semua manusia yang ada di muka bumi ini semuanya sudah pernah berjanji di dalam janin ibu kita masing-masing ketika Allah sudah meniupkan ruh di dalam janin tersebut. Dan semua dari kita mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Qalu bala syahidna. Maka dari itu ketika kita sudah mengakui, ada konsekuensi di dalamnya, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, dan bisa mempertanggungjawabkan dengan jawaban kita semenjak di dalam rahim ibu kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan hakikat-hakikat tentang hari akhir. Ya, ada di surah Toha yang artinya sesungguhnya saat hari akhir atau hari kiamat akan datang, aku dengan sengaja merahasiakan waktunya agar setiap jiwa diberi balasan dan ganjaran sesuai dengan hasil usahanya. Itu contohnya, anak-anak. Selanjutnya bisa kita lihat di halaman keempat. Ini ada mengkritisi sekitar kita, gempa yang menjadi rahmat. Ini adalah peristiwa gempa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, yang mana suatu hari Anas, salah satu sahabat Rasul, mengunjungi Aisyah, istri Rasul. Terangkan kepadaku tentang gempa. Tanya Anas, gempa terjadi bila maksiat merajalela, perzinahan, minuman keras, dan dosa-dosa besar dianggap biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan timpakan gempa kepada mereka. Jelas Aisyah radhiyallahu anha. Apakah ia merupakan azab? Tanyanya lagi. Tidak, ia adalah rahmat dan peringatan bagi kaum muslimin, sementara bagi yang kafir itu adalah azab dan siksa. Tegas Aisyah. Rasulullah pun juga pernah bersabda, kalian harus mewaspadai dosa-dosa kecil, kelak ia akan menumpuk dan membinasakan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Anas bin Malik berkata, kalian telah banyak melakukan dosa kecil yang di masa Rasulullah itu merupakan dosa besar yang bisa menghancurkan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 15, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui kecuali sedikit, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia di sisi Allah adalah besar. Nah, anak-anak sekalian, bila ini terjadi 20 tahun sepeninggal Rasulullah, bagaimana dengan 15 abad sesudahnya atau saat sekarang yang kita alami? Kalian harus melakukan perubahan pada diri kalian masing-masing. Pertolongan tidak datang begitu saja dari langit. Inilah hukum yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada setiap manusia dan merupakan sunnatullah. Nah, di surah An-Nur tadi ini kita jangan sampai menyebarkan yang namanya berita bohong ataupun dikenal dengan berita hoax. Di sini ada yang menganggapnya itu adalah sesuatu yang kecil, dari mulut ke mulut, sesuatu yang sedikit, yang kita ketahui hanya sedikit, tapi kita sudah menyebarkannya kemana-mana, padahal kita tidak paham dengan berita itu bagaimana kenyataan yang sesungguhnya, dan dianggap sebagai sesuatu yang ringan, padahal itu adalah besar di sisi Allah. Maka dari itu, ayo kita sama-sama ketika ada berita-berita yang ada di media sosial, ada di sekitaran kita, itu harus kita saring dulu sebelum kita sharing, karena itu akan diminta pertanggungjawabannya juga oleh Allah kelak di hari kiamat. Oke, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita langsung menginjak ke materi di halaman 6.
mengenai hari akhir menurut Al-Quran. Silakan dibuka halaman 6 semuanya. Hari akhir ataupun hari kiamat ini yang sudah sangat kita pahami bersama dari dulu kita belajar di Taman Pendidikan Al-Quran, di SD, di SMP. Pasti kalian sudah tahu bahwasanya hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Apa itu kiamat sughra? Apa itu kiamat kubra? Di sini akan dijelaskan. Tapi nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca sendiri di buku kalian masing-masing. Pak Rizal hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Nah, kiamat sughra atau kiamat kecil dari kata-kata soghir. Sughra artinya kecil, dalam bahasa Arab itu sughra, soghir yang artinya kecil. Adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran surah Ali Imran ayat 185. Jadi di sini dijelaskan kiamat sughra itu adalah peristiwa kematian yang bersifat individu kita masing-masing ataupun lokal, yang disebabkan oleh banyak hal. Bisa jadi karena gempa bumi, bisa jadi karena tsunami, karena gunung meletus, ataupun kematian pada diri kita masing-masing. Itu bisa juga disebut dengan kiamat sughra. Nah, dan kita ketika sudah mengalami kematian, kita akan mengalami proses awal kehidupan akhirat. Apa itu? Disebut dengan alam barzakh. Ya, barzakh itu apa? Adalah alam yang menjadi batas. Dari kata-kata barzakh itu artinya pembatas. Pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Dan pada masa itulah manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat-ayat yang menerangkannya sudah sangat banyak sekali, dari hadis-hadis Rasul yang menerangkan banyak sekali adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur. Dan di sana kita ada fitnah kubur, ujian dalam kubur, pertanyaan-pertanyaan dalam kubur yang semoga saja kita semuanya bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya bisa tidaknya kita menjawab pertanyaan ataupun fitnah kubur itu bukan karena hafalan kita, tidak, tapi karena amal soleh kita. Ketika kita melakukan amal soleh yang banyak dan kita bisa meninggal dengan husnul khatimah, insya Allah kita akan bisa menjawab fitnah kubur ataupun pertanyaan-pertanyaan dalam kubur tadi. Dan di dalamnya juga ada siksa dan nikmat kubur. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari yang namanya siksa kubur dan kita diberikan nikmat kubur. Makanya ayo sama-sama kita sering berdoa di dalam sholat kita setelah tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Agar kita terhindar dari fitnah kubur, agar kita terhindar dari siksa kubur. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, yang kedua ada kiamat kubro ataupun kiamat besar. Apa ini kiamat besar atau kiamat kubro ini? Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak, yang mana proses terjadinya hari tersebut dijelaskan oleh Allah di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat kubro ini. Ada contohnya di surah Al-Qari'ah, ada contohnya di surah Al-Qiyamah, ada di surah Al-Ghasyiyah, dan banyak lainnya. Az-Zalzalah juga menjelaskan tentang hari kiamat kubro ini. Ya, di At-Takwir juga ada, di sini disebutkan di buku paket kalian. Di dalam Quran surah At-Takwir ayat 1 sampai 3. Idzal syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Inilah salah satu, salah dua, salah tiga tanda-tanda hari kiamat kubro.
Dalam Quran surah Az-Zalzalah juga dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam surah Al-Qari'ah juga dijelaskan bagaimana keadaan manusia, bagaimana seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Subhanallah. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau, kebingungan. Hanya Allah sajalah yang maha kekal. Baiklah anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya hari kiamat menurut ilmu pengetahuan nanti bisa dibaca sendiri di buku paket kalian ya. Ada menurut teori geologi, ada menurut teori fisika. Silahkan nanti dibaca sendiri. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Terus di sini ada beberapa pendapat dari Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Silakan nanti dibaca sendiri. Nah, selanjutnya ini yang penting juga adalah periode hari akhir. Apa saja tahapan-tahapan ataupun periode-periode hari akhir yang pasti akan terjadi dan wajib kita imani bersama. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats ya. Peristiwa yang pertama adalah Yaumul Ba'ats. Sesudah hancur dan musnahnya alam semesta termasuk manusia terjadilah hari kebangkitan. Semuanya dibangkitkan. Hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Yang kedua ada Yaumul Hasyr. Nah, setelah dibangkitkan ada Hasyr. Apa itu Hasyr? Yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yakni padang mahsyar. Terus yang ketiga ada yang namanya buku catatan. Nah, setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan atau kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan malaikat Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Tidak ada yang luput sama sekali dari rekaman malaikat Raqib dan Atid selama kita hidup di dunia. Yang keempat ada Yaumul Hisab dan Mizan. Nah, hisab ini artinya adalah perhitungan. Segala dosa besar maupun kecil dihitung dengan seksama, dengan sangat teliti sekali. Ketika amalan mereka dihitung dan anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Jadi mulut kita itu tidak bisa berbohong karena semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi ketika itu. Selanjutnya ada tahapan yang namanya Yaumul Mizan. Tadi masih satu paket ya, Yaumul Hisab dan Mizan. Mizan ini adalah timbangan. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalannya dengan seadil-adilnya. Terus yang kelima selanjutnya ada As-Sirat. Nah, As-Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati sirat ini tergantung kepada amal perbuatan setiap manusia. Rasulullah pernah bersabda, terbentanglah jembatan As-Sirat itu di antara dua tepi neraka Jahannam. Hadis riwayat Muslim. Bahkan ada qaul ulama yang mengatakan jembatan Sirat ini saking tajamnya dia seperti halnya satu rambut dibagi menjadi 7, sehingga sangat tajam sekali dan sangat kecil sekali. Dan semoga kita semuanya kelak bisa melalui jembatan Sirat ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada yang keenam ada Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Hari ketika semua manusia akan menerima balasan. Jaza itu artinya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima itu sesuai dengan amalannya pastinya. Kalau balasannya orang-orang yang solih, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, orang muslim adalah surga, sudah jelas. Apabila balasan terhadap orang-orang yang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, dan orang-orang yang zalim, itu adalah neraka pastinya. Maka dari itu, mari di dunia ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kelak di Yaumul Jaza kita mendapatkan balasan yang sesuai dengan kebaikan kita di dunia, yakni surga jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Yang ketujuh, ada balasan perbuatan baik dengan surga. Dan yang kedelapan, ada balasan perbuatan buruk dengan neraka. Nah, ini termasuk jaza juga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan jaza yang sesuai dengan amal perbuatannya. Pada saat itu terbagilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah pasti akan menerima balasan yang setara, yakni surga. Sebaliknya maka akan mendapatkan neraka bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang fasik dan lain sebagainya. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di sini ada hakikat beriman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia baik maupun buruk akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Banyak ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir ini. Di antaranya ada di surah Al-Baqarah di ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yang yakin akan adanya akhirat. Ada juga hadis percakapan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril yang panjang tentang iman, Islam, dan ihsan. Beliau bersabda ketika ditanya tentang iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat di atas ditegaskan bahwa meyakini adanya hari akhir merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanyalah kehidupan di akhirat kelak. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada hikmah beriman kepada hari akhir. Ada 6 poin ya, saya singkat saja. Yang pertama, akan munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kebejatan moral yang mengakibatkan murka Allah di dunia dan di akhirat. Karena dia setiap ingin melakukan perbuatan maksiat, dia akan berpikir, oh nanti saya akan dibalas seperti ini, bagaimana caranya dia biar tidak bermaksiat, dan dia akan membenci maksiatan tersebut karena dia sangat beriman sekali dengan hari akhir. Yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin akan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Ada Allah memberikan gambaran-gambaran dalam Al-Quran bagaimana nikmatnya surga, ya, yang tidak bisa kita bayangkan seperti di dunia. Karena beda bagaimana kehidupan di surga sana dan bagaimana kehidupan nikmat yang ada di dunia ini sangatlah berbeda, jauh berbeda. Pasti lebih nikmat di surga. Yang ketiga, senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pastinya kalau kita beriman kepada hari akhir, kita akan tertanam yang namanya kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk beramal sholih dengan ikhlas. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat buruk apalagi melaksanakannya. Niat saja sudah dihindari apalagi melaksanakannya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menjauhkan diri dari asumsi yang mengkiaskan apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat. Nah, yang terakhir, yang bagian F yang keenam, yakni menyajikan kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, makna kemenangan dan kesuksesan di dunia dan akhirat adalah kita perlu menelusuri motif diri kita yang paling dalam. Hal-hal apakah yang mampu menggerakkan diri kita untuk melakukan hal-hal yang sangat besar, serta kemenangan apakah yang kita harapkan. Sukses itu ada yang bersifat jangka panjang, ada yang bersifat jangka pendek. Sukses yang jangka panjang adalah kesuksesan yang ada di negeri akhirat. Bukankah Allah telah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada juga di surat yang lain, wal akhiratu khairu wa abqa.
itu menunjukkan bahwasanya di akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Maka dari itu kesuksesan jangka panjang inilah yang menjadi poin untuk kita umat Islam agar kelak suksesnya itu benar-benar sukses sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Apabila kesuksesan di dunia ini hanya jangka pendek saja, dan bisa jadi kesuksesan kita di dunia ini tidak sesuai dengan rule, tidak sesuai dengan jalan yang memang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, keyakinan akan adanya hari akhir membawa konsekuensi bahwa hidup di dunia bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan yang panjang. Anak-anakku sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surah ke-98 ayat 7 sampai 8. Ya, yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Allah, kepada Tuhannya. Di surah Al-Bayyinah, ya, surah Al-Bayyinah ayat 7 sampai 8. Jika kalau kita mencermati ayat ini, jelas nyata bagi kita bahwa Allah memberikan predikat makhluk yang baik, khairul bariyah, itu adalah bagi mereka yang beriman akan hari akhir. Selain itu, melaksanakan kegiatan bekerja selama hidupnya dengan penuh tanggung jawab, adil dan jujur. Dengan demikian perbuatan baiknya selama di dunia akan dibalas dengan surga Aden. Amin ya rabbal alamin. Dengan beriman kepada hari akhir pula akan mendorong seseorang untuk melakukan kebiasaan diri dengan berakhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dilakukan dengan ibadah seperti sholat maupun dengan ibadah mahdhah seperti sholat ataupun ibadah ghairu mahdhah seperti ibadah sosial, kita saling berbagi kepada yang lain di saat-saat seperti ini. Ibadah sosial yaitu semua kegiatan yang bermanfaat bagi sesama dan akan termotivasi untuk selalu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Ya, itu yang bisa Pak Rizal sampaikan untuk materi bab awal kali ini. Semoga bermanfaat walaupun kita hanya secara virtual, bukan berarti mengurangi makna dari menuntut ilmu itu sendiri. Karena sesungguhnya ilmu Allah itu sangatlah luas. Kita bisa mendapatkannya dimanapun kita berada, dari manapun itu berada. Maka dari itu ayo kita manfaatkan hari-hari kita, waktu-waktu kita, salah satunya dengan menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Dan ilmu agama hukumnya adalah fardu ain, sedangkan ilmu yang lainnya adalah fardu kifayah bagi kita seorang muslim, ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Demikian yang bisa Pak Rizal sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada salah ucapan dari Pak Rizal menyampaikan materi secara daring ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.